Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak B, ketemu lagi. Sudah beberapa saat tidak membahas tentang investasi, terutama investasi emas karena kesibukan ya. Ini kita mulai lagi yang selama ini Pak B dengar, lihat di media cetak, media online adalah tentang mengapa harga emas itu turun. Oke, apa penyebabnya? Jadi menurut apa penyebabnya sebagaimana. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum kenal channel ini adalah channel Ahmad Jubaidi. Bagi yang sudah, terima kasih selalu komitmen untuk saling berbagi sharing tentang edukasi. Jadi ini adalah edukasi, nanti seluruh keputusan ada pada Anda. Nah, yang pertama kita sebelum masuk ke materi inti yaitu mengapa emas turun, yang akan Pak B sampaikan adalah apa itu investasi. Investasi adalah membeli suatu benda atau barang atau apapun ya, yang berharap di masa yang akan datang dapat kenaikan harga atau capital gain plus sewa atau capital gain plus dividen. Kalau capital gain saja contohnya yang ingin Pak B bahas ini adalah tentang investasi emas, mungkin ada kripto dan sebagainya, tapi itu yang bersifat investasi loh, bukan yang untuk trading atau perdagangan. Kalau yang capital gain plus sewa yaitu properti. Nah, properti itu dapat kenaikan harga baik tanahnya maupun bangunannya. Mungkin kalau bangunannya mungkin nggak begitu ya, tapi tanahnya terus dapat sewa atau rent, mungkin tiap bulan, tiap tahun, atau tiap setengah tahun. Yang ketiga saham, misalnya saham itu kan dapat kenaikan harga sahamnya dalam waktu jangka tertentu dan juga dapat dividen. Oke, kita mulai. Jadi kenapa emas turun? Harga emas turun terutama disebabkan oleh penguatan nilai tukar dolar Amerika. Itu sudah kita ketahui, bahkan mungkin saat dibuat konten ini ya juga dolarnya itu sudah tembus 18.000. Kalaupun turun di 17.000, 17.900 berapa begitu ya. Tingginya suku bunga acuan. Jadi berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan turunnya harga emas. Yang pertama adalah penguatan dolar AS atau dolar Amerika Serikat. Karena yang sebagai patokan adalah nilai dolar, mata uang dolar Amerika. Walaupun yang lain-lainnya juga ada kenaikan, tapi yang paling menjadi patokan adalah nilai tukar dolar atau penguatan dolar Amerika Serikat. Dolar kuat biasanya berbanding terbalik dengan harga emas. Jadi ketika dolar naik, harga emasnya cenderung turun. Nah, saat indeks dolar naik, harga emas global cenderung tertekan. Akhirnya harga emas di nasional pun juga mengikuti harga emas di dunia atau spot dunia, sehingga harga itu menjadi turun. Yang kedua adalah suku bunga tinggi. Jadi emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil. Seperti tadi yang dikatakan di awal, jadi hanya capital gain saja, hanya sebagai barrier atau sebagai tameng saja ketika masa-masa sangat sulit atau masa-masa ekonomi tidak kondusif. Nah, itu menjadi bantalan, menjadi tameng, menjadi hal yang dibutuhkan pada saat-saat sulit. Dan ketika keadaan ekonominya tidak baik, justru emas itu menjadi penyelamat. Suku bunga tinggi, itu ketika suku bunga tinggi, maka kebijakannya adalah investor cenderung pilih ke obligasi atau deposito. Karena apa? Dianggap lebih menguntungkan, dianggap lebih mendapatkan imbal hasil. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah aksi ambil untung. Aksi ambil untung seperti apa? Profit taking. Jadi setelah mengalami lonjakan harga yang tinggi di masa lalu, dari 2024 itu sampai 2025 itu luar biasa, kenaikannya luar biasa. Banyak investor yang kembali menjual karena apa? Ingin mendapat cash money atau mau mendiversifikasi aset alokasinya, diversifikasi investasinya dan lain sebagainya, merealisasikan keuntungan. Dulu beli berapa, sekarang harga berapa, sehingga pasokan meningkat, otomatis harganya turun. Itu sudah menjadi sebuah hukum ekonomi ya. Ketika banyak barang, otomatis harganya turun. Ketika sedikit barang, permintaannya banyak, harganya cenderung naik.
Itu sudah jadi aksi ambil untung atau profit taking. Jadi beberapa investor yang besar-besar itu yang sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang dengan berbagai daya upayanya, dia mengambil untung atau saatnya untuk profit taking. Itu jadi kenapa? Sehingga ketika dijual emasnya agak banyak di pasaran, harganya cenderung turun. Yang selanjutnya adalah meredanya ketegangan geopolitik. Jadi ini ketegangan geopolitik ini memang luar biasa, sehingga meskipun emasnya itu aset haven, dianggap aset haven begitu ya, pelindung nilai di saat krisis, harga itu bisa turun jika ketegangan global itu menurun atau ya perang tidak begitu memanas dan sebagainya, mereda atau pasar sudah memperhitungkan resikonya. Jadi ketika geopolitik di dunia sudah mulai menurun, otomatis harga emas cenderung tertekan. Ini sudah menjadi, justru emas itu akan sangat baik ketika ketika keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Itu nanti akan mempengaruhi pada keadaan di nasional, itu juga tidak baik-baik saja. Seperti itu. Ini adalah beberapa faktor. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan likuiditas. Jadi dalam kondisi pasar yang bergejolak, investor itu perlu seringkali menjual emas karena emas adalah aset paling liquid ya, jadi mudah dicairkan dan akan menutupi kerugian pada instrumen yang lain. Jadi untuk balance ya, misalnya dia punya saham turun, emasnya agak naik, itu untuk balance, untuk dicairkan secepatnya untuk menutupi instrumen yang lain, sehingga portofolio aset investasinya itu tetap balance. Jadi orang-orang kaya itu biasanya kita itu sebaiknya jangan sampai kehilangan uang gitu. Jadi kalau tambahnya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kehilangan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita rugi 50% misalnya, kalau dari harga 100 ke 50, untuk menaikkan menjadi 100 itu butuh 100% kenaikan. Jadi turunnya itu 50%, karena kan jadi 50, katakanlah uangnya 100 juta jadi 50 juta. Untuk menaikkan menjadi 100 juta lagi itu butuh keajaiban atau kenaikan aset investasi itu 100%. Itu baru menutup menjadi seimbang atau menjadi di titik awal lagi. Sehingga itu yang lebih. Tapi kalau misalnya 100 juta atau misalnya dapat keuntungan atas 10%, berarti kan 100 juta tambah 10 juta. Itu jauh lebih menguntungkan daripada turun dulu terus naiknya tinggi. Itu beberapa aset itu biasanya beresiko sangat tinggi atau volatilitasnya sangat tinggi, karena sistem investasi itu high profit high risk, resikonya tinggi, biasanya profitnya tinggi. Itu sudah dari zaman dulu. Kalau emas itu kan tidak begitu tinggi. Ingat, emas itu adalah untuk jangka panjang. Jadi kalau investasi emas itu untuk jangka panjang, bukan trading, bukan jangka pendek, bukan tahunan, tapi untuk jangka panjang. Ada yang mengatakan emas itu 136 atau 48. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begitu beli di bulan 1 itu dijual di bulan yang ke-36 atau ke-48. Itu baru akan merasakan apakah instrumen investasi itu menguntungkan atau tidak. Begitu, semoga menginspirasi, semoga menjadikan edukasi. Jangan lupa support, subscribe, dan komen untuk Pak B menjadi semangat lagi ya, untuk menyisihkan waktunya untuk semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.